Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kita yang kedua untuk membahas bagaimana cara menentukan luas lingkaran. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas konsep menentukan rumus dan menjelaskan 4 contoh soal. Pada pembahasan ini kita akan menguraikan 3 contoh soal. Ini soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Diketahui segi 6 beraturan berada di dalam lingkaran berpusat di O luas daerah arsiran adalah. Maka konsep untuk menentukan luas daerah arsiran itu berarti luas arsiran sama dengan luas dari lingkaran dikurangi dengan luas segi 6. Berarti kita harus menentukan yang pertama luas lingkaran. Luas lingkaran itu rumusnya adalah pi r kuadrat. Berarti kita membutuhkan jari-jari. Jari-jari itu kita peroleh dari konsep segi 6 beraturan. Kalau segi 6 beraturan artinya keenam sisinya sama panjang. Ini keenam sisinya sama panjang. Lalu kalau misalkan kita hubungkan dari setiap sudut ke pusat lingkarannya, sini ke tengah, berarti kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Punya 6 segitiga yang sama persis. Dan kalau kita perhatikan berarti ini segitiganya sama kaki ya. Karena kan dia menuju pusat yang sama. Misalkan kita gambarkan di luar satu segitiganya. Ini segitiga sama kaki. Karena ini segi 6 beraturan, maka kita bisa menentukan sudut ini, sudut satu segitiganya. Berarti kan 360 derajat dibagi 60, dibagi 6 ya. Bagi 6 itu sama dengan 60 derajat. Berarti sudutnya 60 derajat. Dalam satu segitiga kita tahu bahwa jumlah ketiga sudutnya adalah 180. Maka 180 itu kan 60 derajat ditambah ini kan sama kaki, berarti sudut ini sama dengan sudut yang kanan. Misalkan ini sudut A, ini juga sudut A. Maka 180 derajat itu sama dengan 60 tambah 2 kali sudut A. Maka 2 sudut A sama dengan 180 dikurangi 60 sama dengan 120 derajat. Maka A sama dengan 120 dibagi 2. Itu 60 derajat. Ternyata sudut A-nya pun 60 derajat. Artinya ini merupakan segitiga sama sisi ya. Karena ini juga 60, ini 60. Kalau ternyata ini segitiga sama sisi, karena tadi sisinya sudah diketahui itu 7, berarti ini 7, yang ini juga 7. Artinya jari-jari dari lingkarannya adalah 7 cm. Sehingga luas lingkarannya adalah pi-nya 3,14 kali R kuadrat berarti 7 kuadrat. Sama dengan 3,14 kali 49. Ini sama dengan 153,86. Ini baru kita mencari luas lingkaran. Yang kedua, berarti kita harus mencari luas segi 6. Luas segi 6 itu diperoleh dari 6 kali luas segitiga. Luas segi 6 sama dengan 6 kali luas segitiga. Sama dengan 6 kali luas segitiganya adalah kita kan sudah punya sudut 60 derajat, jari-jarinya 7. Berarti kan 60 derajat itu diapit dengan dua sisi yang sama, yaitu 7 dan 7. Maka luas segitiganya sama dengan setengah kali 7 kali 7 kali kali sin 60 derajat sama dengan ini 6 dibagi 2 kan 3, berarti 3 kali 7 kali 7, 49. Sin 60 setengah akar 3. Maka ini sama dengan
3 kali 49 itu sama dengan 147 kali setengah. Katanya akar 3-nya kan 1,73, maka kali 1,73. Ini sama dengan 127,155. Ini luas dari 6, luas dari segi 6-nya ya. Berarti luas daerah yang diarsir itu sama dengan luas segitiga. Luas segitiganya adalah 153,86 dikurangi luas segi 6-nya 127,155. Ini sama halnya dengan 26,705. Ternyata jawabannya tidak ada, yang mendekatinya ada 26,86, mungkin yang B ya. Soal selanjutnya, diketahui jari-jari lingkaran luar segi 8 beraturan adalah P. Luas segi 8 tersebut dinyatakan oleh, berarti kita ilustrasikan dulu dalam gambar. Kalau kita gambarkan kurang lebihnya seperti ini, jadi ada lingkaran di luar segi 8. Katanya segi 8-nya itu panjangnya, panjang jari-jari lingkaran luarnya adalah P. Maka dari pusat kita hubungkan ke luar, ini P. Maka sama juga dengan ini juga P. Karena ini segi 8, maka kita bisa menentukan sudut satu segitiganya di sini. Artinya 360 dibagi 8 itu sama dengan 45 derajat. Jadi ini 45 derajat. Karena ini segi 8 beraturan, berarti kita punya 8 segitiga yang identik dan sama besar. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk menentukan luas segi 8, berarti kita hanya perlu untuk menentukan luas satu segitiganya. Baru nanti kita kalikan dengan 8. Maka ini sama dengan 8 dikali luas dari segitiga. Sama dengan 8 kali luas segitiganya berarti kan setengah. Ini kan P. Dan P itu mengapit sudut 45 derajat. Maka P kali sin 45 derajat. Sama dengan 8 bagi 2, 4. P kali P kuadrat. Sin 45 setengah akar 2. Sama dengan 4 dibagi 2, itu 2 akar 2 P kuadrat. Jadi jawabannya adalah 2 akar 2 P kuadrat. Jadi yang D ya. Cuman penulisannya kan beda. 2 akar 2 P kuadrat. Ini sama halnya juga sama di sini. 2 akar 2 P kuadrat. Kita masuk di soal yang terakhir. Sebuah lingkaran mempunyai panjang jari-jari 6 cm. Dalam lingkaran tersebut dibuat segi 12 beraturan. Panjang sisi segi 12 beraturan tersebut adalah, konsepnya sama halnya dengan yang pertama dan kedua tadi, berarti kita punya segi 12. Berarti kalau udah segi 12, kita bisa menentukan salah satu sudut pada segitiganya. Di sini kan beraturan, di sini pasti sama kaki. Untuk menentukan sudut ini berarti 360 dibagi dengan 12 sama dengan 30 derajat. Berarti ini 30 derajat. Berarti kita punya 12 segitiga seperti ini yang identik. Di sini 30, ini kan pasti sama di sini. Sama, itu hasil dari 180
dikurangi 30 dibagi dengan 2 sama dengan 150 dibagi 2 sama dengan 75. Berarti ini 75. Ini juga 75 derajat. Yang ditanyakan panjang sisi segi 12 beraturan tersebut. Berarti ini yang ini. Panjang sisinya. Misalkan ini A, ini B, ini C. Berarti yang ditanyakan adalah sisi AB. Dijelaskan bahwa kan panjang jari-jari lingkarannya adalah 6. Berarti jari-jari itu sama halnya dengan AC kan. Berarti ini 6. BC juga 6 karena merupakan jari-jari dari lingkaran. Untuk menentukan AB berarti kita gunakan aturan kosinus ya. Aturan kosinus itu berarti AB kuadrat sama dengan sisi yang mengapit sudut yang berhadapan dengan AB itu kan sisi AC dan BC. Berarti AC kuadrat ditambah BC kuadrat dikurang 2 kali AC kali BC kali cos 30 derajat. Kalau misalkan lupa konsep dari aturan kosinus, kita sudah mempelajarinya di pertemuan sebelumnya. Silahkan bisa dibuka di playlist ya. AC kuadrat. AC itu berarti 6. 6 kuadrat tambah BC kuadrat juga 6 kuadrat. Min 2 kali 6 kali 6 kali cos 30 setengah akar 3. Sama dengan 6 kali 6. 6 kuadrat itu kan 6 kali 6. 36. Tambah 36. Dikurangi ini 2-nya habis. 36 akar 3. Sama dengan 36 tambah 36. Itu 72 min 36 akar 3. Ini bisa kita faktorkan. 36-nya keluarkan berarti 36 kali 2 dikurangi akar 3. Sehingga ini kan AB kuadrat. Kalau nilai AB-nya itu sama dengan akar dari 36 kali 2 min akar 3. Sama dengan akar 36. Itu kan 6. Berarti 6 akar 2 min akar 3. Jawabannya adalah C. Demikian, semoga penjelasan ini dapat membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.